TPA. Jadi TPA itu diajarkan syair yang mengenai kidam, wujud, gato, sholawat, hawadisi, dan seterusnya. Gimana Ustaz? Apakah saya ikut mengajarkan atau tidak? Tidak usah. Terus bagaimana saya menyampaikan kepada guru tersebut? Apalagi Asmaul Husna, karena biar tahu nama-nama Allah yang terindah. Ya bisa bermanfaat bagi mereka setelah dijelaskan mana dari nama-nama tersebut. Sekarang mereka cukup menghafal. Susah apa dia mau bina simpola dari awadid. Nanti masuk dalam masalah-masalah itu ibarat ahli kalam. Kalau dari awadid itu ibarat ahli kalam. Oleh karenanya saya sarankan diganti dengan nama-nama Asmaul Husna yang mereka hafal nama Allah tersebut, bukan menjadikan zikir, bukan. Tapi mereka hafal pada saat dia dijelaskan maknanya itu dan hari bermanfaat bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Cahyati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan inayahnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang Wahabi itu sangat alergi dengan sifat wajib bagi Allah yang 20 itu. Yang di dalam madhab al-Asy'ariyah itu sifat wajib bagi Allah itu ada 20 ya. Yang dalam kitab Asy'ariyah itu ada namanya aqaid 50. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat muhal bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah. Kemudian 4 sifat wajib bagi para rasul, 4 sifat muhal bagi rasul, dan 1 sifat jaiz bagi rasul. Ini diingkari oleh orang-orang Wahabi. Saking getolnya, saking alerginya dengan akidah ini, mereka itu berdusta ya. Berdusta dan memfitnah. Ya. Mereka kira mungkin sifat 20 wajib 20 bagi Allah ini bertentangan dengan Al-Qur'an. Mari kita urai ya, sifat wajib yang 20 ini apakah bertentangan dengan Al-Quran atau berkesesuaian dengan Al-Quran dan juga dengan Asmaul Husna. Karena kami akan menguraikan sedikit dengan sedikit pengetahuan saya, mungkin barangkali bisa membuka cakrawala pemikiran dari saudara kita Salafi ini, dapat mereka mengetahui bagaimana tentang sifat 20 wajib 20 ini, sifat wajib bagi Allah yang 20 ini ya. Yang pertama adalah sifat wujud ya. Jadi wujud kita baqa mukhalafatuhu lil hawadisi wa qiyamuhu wa qiyamuhu binasihi wa daniyat qudrat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakalliman. Itu 20. Yang sifat wujud itu yang artinya Allah ada. Ini bersesuaian dari dalil Al-Qur'an ya, nasnya ya, dalil nakli, karena dalam istilah tauhid ini ada 2 dalil ya. Ulama kita itu merumuskan ada 2 dalil, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli itu dalil yang melalui analisa pikiran. Kemudian ada dalil nakli. Dalil nakli itu dari nas dari Al-Quran atau dari sunnah, dari hadis. Yang kami ketahui, dalil sifat wujud ini Allah wallahu alladzi khalaqas samawati wal arda. Dialah zat yang menciptakan langit dan bumi. Itu dalam Al-Quran. Itu dalil sifat wujud. Nah, dalam Asmaul Husna ada wallahu ya. Wallahu alladzi ya, itu dalam Asmaul Husna itu ya. Di Allah. Kemudian yang kedua sifat wujud qidam. Qidam itu maknanya terdahulu. Terdahulunya Allah. Allah lebih dahulu ya, maha dahulu. La awwala lahu, tidak ada awalnya. Allah terdahulu, tidak ada awalnya. Yang berkesesuaian dengan sifat qidam ini yaitu firman Allah ya. Yaitu diambilkan dari firman Allah, huwal awwalu. Nah, ini ya. Ini juga ada dalam Asmaul Husna. Al-awwal ialah yang pertama. Al-awwal tidak terbatas awalnya. Kan? Sesuai kan sudah? Al-qidam, ya, qidam Allah Maha terdahulu, yaitu al-awwal yang pertama. Dalam Al-Qur'an huwal awwalu, juga dalam Asmaul Husnanya juga al-awwalu, zat yang pertama. Kemudian baqa. Sifat yang ketiga baqa.
yang artinya kekal. Allah tidak kekal, tidak akan pernah berubah, dan tidak pernah binasa, tidak pernah mati, tidak pernah rusak. Dalil Quran yang sesuai dengan sifat baqa adalah wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yaitu dalam surat Ar-Rahman. Itu bismillahirrahmanirrahim, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, sifat baqa. Kemudian wujud kita baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah berbeda dengan yang baru, berbeda dengan makhluknya dalam segala hal. Kalau Wahabi kan tidak. Wahabi menyerupakan Allah dengan makhluk. Dikatakan Allah punya mata, punya tangan, punya kaki, dan lain sebagainya. Ini bertentangan dengan firman Allah. Ya. Keyakinan Wahabi ini bertentangan dengan Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sementara sifat wajib mukhalafatuhu lil hawadisi ini ya, berkesesuaian dengan Al-Quran, dengan firman Allah, dengan ayat Al-Quran, yaitu walam yakun lahu kufuwan ahad, dan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu. Kemudian wa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi. Allah ada dengan diri sendirinya, berdiri sendiri, Allah mandiri, tidak ada yang mengadakan, dan Allah melakukan sesuatu tanpa bantuan yang lain. Allah tidak butuh pada yang lain. Dan ini sudah sesuai dengan ayat Al-Quran yang ada dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum wal hayyul qayyum. Ya, Allah zat yang maha berdiri sendiri. Qayyumus samawati wal ardh. Dalam Asmaul Husna juga ada qayyum, huwal hayyul qayyum, itu al-qayyum itu. Sesuai dengan ayat Al-Quran, sesuai dengan Asmaul Husna, sesuai. Karena kalau sudah sesuai dengan Al-Quran, sudah pasti sesuai dengan Asmaul Husna. Kenapa? Karena Asmaul Husna itu ada dalam Al-Quran. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyat. Allah Maha Esa, Maha Satu, Maha Tunggal. Allah tidak terdiri dari susunan anggota badan, tidak terdiri dari jisim. Sehingga dan sifat Allah yang wahdaniyat ini itu sesuai dengan surat Al-Ikhlas ayat pertama, yaitu Qul huwallahu ahad. Allah Maha Satu, Maha Esa. Yang juga dalam Asmaul Husna adalah Al-Ahad, Al-Wahid, Al-Ahad. Ya, itu sesuai. Karena ya Asmaul Husna sumbernya dari Al-Quran. Kemudian Qudrat, ya, Qadirun. Ya, dalam Asmaul Husnanya itu Qadirun, Muqtadirun. Dalam ayat Al-Qur'annya firman Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, sesuai kan? Qadir. Jadi tidak menyimpang. Kemudian qudrat iradat. Nah, qudrat itu qadirun, qudrat berkuasa, qadir. Kemudian iradat berkehendak. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Yasin ayat terakhir, innama amruhu idza arada syai'an. Nah, arada, Allah Maha berkehendak. Aroda, irodatan. Jadi aroda itu fi'il madinya, aroda yuridu fi'il madinya, irodatan itu masdar fi'ilnya. Jadi qudrat iroda. Aroda yuridu irodatan, iroda. Jadi sudah sesuai dengan firman Allah Al-Quran. Berikutnya ilmu. Ilmu wa huwas samiul alim, sesuai dengan ayat ini. Dalam Asmaul Husna juga ada alimun, zat yang maha mengetahui. Pengetahuan Allah tidak didahului oleh kebodohan. Beda dengan makhluk. Makhluk tahu setelah tidak tahu. Tidak tahu dulu baru tahu. Itu makhluk. Dan tahunya makhluk harus belajar. Beda dengan Allah. Allah tidak didahului oleh ketidaktahuannya. Hayat. Al-Hayyu. Allah Maha Hidup. Al-Hayyu. Dalam Asmaul Husnanya. Di Al-Quran juga ada. Yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Hayyu, zat yang maha hidup. Dialah zat yang maha hidup. Jadi sesuai dengan Al-Quran. Apanya yang mau diingkari? Dalam kitab Salam Taufik, barang siapa yang mengingkari satu huruf pun dari Quran, maka dia kafir. Itu dalam. Maka mengingkari sifat-sifat Allah itu juga sama. Mengingkari sifat Allah sifat wajib bagi Allah yang 20 itu sama halnya dengan mengakui kebalikannya, mengakui lawan katanya. Kita lanjut.
sama. Allah Maha dengar. Dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. As-sami, zat yang mendengar. Asmaul husnanya juga sama. Karena kenapa? Asmaul husna dari Al-Quran. Al-basir, sama basar. Oh, samiul basir dari Al-Quran juga. Zat yang maha melihat, sama basar. Kalam, Allah Maha berfirman. Firman Allah bila harfin wala sautin wala tartibin wala tarkibin. Allah berfirman tidak teratur, tanpa huruf, tanpa suara. La awwala lahu wa la akhir, tidak awal akhirnya, sama. Kemudian dalam firman Allah yaitu wa kallamallahu Musa taklima. Itu ayat dalam Al-Qur'an. Kalam qadiron, ya, ini kan sifat maknawiyahnya nih ya. Qadiron ya sama dengan kudrat. Kemudian qadiron dan sifat ke belakang ini adalah implementasi dari sifat yang di awal itu. Qadirun, ya, qadirun sama. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Muridan ai arada, ya. Itu kalau diurut dari kalimatnya, yaitu dalam istilah ilmu sharafnya itu adalah isim fa'il. Arada yuridu iradatan fa huwa muridun. Qadarah yaqdiru qudratan, qadirun muqtadirun, ya. Qadirun Allah yang maha kuasa. Oh, qadirun sama. Qadiran, nah, qudrat iradat ini. Kemudian aliman sama, ilmu. Wa huwa samiul alim, alimun bidzati sudur. Nah, itu kan dalam Al-Qur'an. Sami'un, basirun, ya, sama. Artinya Allah Maha melihat juga adalah dalam Al-Qur'an. Apalagi yang mau dipermasalahkan? Ayo kita pakai otak kita ini, kita gunakan untuk berpikir. Jangan menghukumi sesuatu dengan dasar hanya mendengar sesuatu dari satu pihak saja. Ya. Perbanyak referensi, perbanyak literasi, ya. Jangan keburu menghakimi. Ya. Jangan keburu-buru memutuskan sesuatu itu sesat atau tidak. Harus diketahui dulu, ya. Bapak Ibu sahabat saya yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan saya tentang sifat wajib bagi Allah yang 20 yang diingkari oleh kaum Salafi Wahabi. Mudah-mudahan penjelasan kami ini ada manfaatnya bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.